Halo friend, tetap semangat dan sehat selalu ya. Semoga pandemik ini cepat usai. Kali ini memang bertahan adalah cara menyerang paling tepat dalam guncangan dunia. Dan jangan lupa bahagia ya. Film kali ini menceritakan seorang anak bernama Sy Bakr, berumur 14 tahun dari keluarga kelas pekerja. Dia seorang anak laki-laki yang tangguh dan mandiri setelah ayah dan ibunya bercerai. Selain merawat adiknya bernama Alice, ia juga membantu ayahnya di toko piano. Sementara ibunya yang telah meninggalkannya selama bertahun-tahun menjadi musisi, menjalani hidup hipis dan hedonistik di London. Oh iya, kala itu juga Inggris sedang mengalami guncangan krisis ekonomi dan politik. Isu rasial menjadi isu paling hangat dan keras kala itu. So, yang masih penasaran dengan film ini, ikuti terus ya. Iklan dulu guys. Yo, welcome to my channel bro. Berawal di sebuah gang, terlihat Sy dan adik perempuannya Alice sedang berjalan. Tiba-tiba ada 3 orang berandal membulinya dengan mengata-ngatai ibunya. Ini adalah Nick, ayah dari Sy dan Alice. Sy selalu meminta ayahnya untuk bertemu ibunya, tetapi ayahnya yang mengetahui kondisi ibunya melarang untuk menemui ibunya di London. Suatu hari ayahnya meminta Sy untuk pergi ke London, membeli suku cadang piano dari pemasok peralatan musik di London. Tak sengaja ia bertemu wanita yang mengaku bernama Vivian. Vivian yang seorang punk mengenalkan musik The Clash kepada Sy saat di kereta menuju London. Vivian juga bercerita mengenai band The Clash yang sangat anti-rasis, yang berbeda dengan ideologi skinhead pada waktu itu yang sangat rasis juga anti-imigran. Geopolitik dan sosial membuat skinhead mendukung gerakan kekuatan kulit putih dan Front Nasional Neo-Nazi. Kemudian Sy yang tertarik dengan band The Clash mengikuti Vivian yang akan membeli tiket konser band punk The Clash itu, dan ia kemudian membeli kasetnya. Sesampainya di rumah, Sy menghabiskan malam dengan mendengarkan album Eponymous milik The Clash. Ia juga mengecat rambutnya dari coklat menjadi hitam dan mengenakan pakaian ala punk The Clash dengan jeans hitam, kemeja berkancing, juga jaket kulit. Di toko piano milik ayahnya, Sy diminta untuk menjaga adiknya Alice nanti malam karena ayahnya yang juga seorang supir taksi akan bekerja. Sy yang kala itu sudah membeli tiket untuk menonton band kebanggaannya nanti malam sempat menolak, tapi ayahnya kekeh jika Sy harus menjaga adiknya. Dalam suasana hati yang kesal, ia mendengarkan musik milik ayahnya yang juga mantan musisi band bernama Trons. Hari itu juga ayahnya Sy dan 2 pria lain membantunya untuk memindahkan piano, tapi malah terjadi kecelakaan yang membuat ayahnya harus dirawat di rumah sakit yang cukup lama. Sy harus membuatkan makanan dan menemani tidur karena di rumah itu hanya tinggal mereka berdua. Setelah Alice tidur, Sy berniat untuk datang ke acara konser The Clash. Selain sudah membeli tiket, ia juga sudah janjian dengan Vivian. Sesampainya di lokasi acara dan bertemu Vivian, ia bercerita tentang ayahnya yang mengalami kecelakaan. Tak lama para skinhead yang tak sepemahaman dengan The Clash mencoba mengacau, tetapi dilarang oleh polisi. Vivian kemudian mengajak Sy ke dalam dan menyaksikan The Clash yang sedang tampil, membawakan lagu berjudul Clash City Rocker. Malam itu Vivian yang senang mencium Sy, kemudian mereka berdua berpogo. Saat Sy dan Vivian akan keluar, para skinhead yang mengacau bentrok dengan polisi. Vivian tertangkap di bentrokan itu lalu dibantu oleh Sy yang harus menerima pukulan dari para polisi. Sesampainya kembali ke rumah, Alice adiknya tidak ada di rumah dan ternyata ia berada di rumah tetangganya. Sy kemudian menitipkan Alice ke tetangganya setiap ia akan pergi dari rumah. Lalu Sy mencari ibunya. Ia mendatangi sebuah rumah yang dihuni para musisi rocker. Ia juga bertemu Johnny di rumah itu. Johnny adalah pacar ibunya yang mengajak ngobrol Sy. Saat itu kebetulan ibunya tidak sedang berada di tempat itu. Waktu itu saya hanya menitipkan pesan untuk ibunya jika ayahnya telah mengalami kecelakaan.
Ketika di rumah sakit, ayahnya yang masih dalam keadaan terbaring, ia meminta untuk Sai dan Alice pergi dan diam di rumah neneknya. Tetapi lagi-lagi Sai menolaknya. Ia berjanji kepada ayahnya akan mengurusi Alice dan toko pianonya itu. Ketika Sai dan Alice sedang menunggu toko milik ayahnya, ia ditemui Vivian. Sai lalu meminta bantuan kepada Vivian untuk mengajarkannya menyetir, agar ia bisa bekerja menjadi supir taksi yang menggantikan ayahnya untuk mencukupi kehidupan dan tagihan kredit ayahnya. Setelah Sai sudah merasa bisa mengendarai mobil, Vivian mendandani Sai memakai pakaian perempuan agar Sai terlihat lebih dewasa. Malam itu ia dihampiri penumpang yang meminta agar mengantarnya ke suatu tempat. Tanpa ia sadari jika penumpang itu adalah Joe Strummer, vokalis dari band The Clash. Penumpang itu kaget jika supirnya ternyata bukan perempuan. Sai kemudian menceritakan mengenai yang terjadi di keluarganya. Sai juga diberikan uang banyak oleh penumpang itu. Sai yang bekerja semalaman menjadi supir taksi, ia kembali ke rumahnya. Vivian yang menjaga Alice adiknya menunggunya. Malam itu Sai dan Vivian bercocok tanam di usianya yang masih muda. Esok harinya Vivian telah pergi dan meninggalkan surat untuknya. Kemudian Alice mengatakan jika ia tidak enak badan. Sai yang panik menemui ibunya untuk meminta bantuan agar bisa merawat Alice yang sakit karena Alice tidak mau dibawa ke dokter. Lalu ibunya dan Johnny pacarnya merawat Alice yang sedang sakit. Hari itu Sai diminta untuk tetap tinggal bersama ibunya, tapi ia berkata jika ia harus mengurusi toko milik ayahnya. Sebelum pergi, ibunya meminta Sai untuk melihat ibunya tampil di sebuah bar. Malam itu Sai terkesan melihat ibunya tampil, tapi ia kesal melihat kehidupan ibunya yang bebas juga seorang pecandu kokain. Kembali ke toko piano, ia mendapatkan banyak surat tagihan. Lalu ia mencari Vivian untuk meminta bantuan. Setelah Sai menemukan rumah Vivian, yang ternyata Vivian berasal dari keluarga kelas atas yang mapan dan menjalani kehidupan yang sangat mewah. Sai yang baru mengetahuinya merasa kecewa karena Vivian merasa telah membohonginya. Kemudian Sai kembali ke rumah ibunya. Di sana Johnny, kekasih ibunya, akan pergi menonton konser di Victoria Park. Karena yang akan tampil salah satunya adalah The Clash, ia pun ikut bersama pacar ibunya itu. Acara musik bertemakan anti rasis dan anti Nazi itu membuat bentrokan dalam konfrontasi antara punk anti rasis dan skinhead neo-Nazi. Saat bentrokan itu terjadi, saya melihat ladies punk sedang dipukuli oleh salah satu skinhead. Lalu saya memukul skinhead itu, yang kemudian ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sel kantor polisi, saya tak sengaja kembali bertemu dengan penumpang yang memberinya banyak uang. Ia adalah Joe Strummer, yang juga tertangkap saat bentrokan di acara konser anti rasis itu. Joe yang kaget mengajak ngobrol Sai, meski Sai masih belum mengenali jika yang satu selnya itu adalah vokalis dari The Clash. Setelah mereka keluar dari kantor polisi, Joe yang kini telah akrab dengan Sai mengajak Sai untuk ikut melihat The Clash berlatih. Di situ Sai baru sadar jika selama ini ia bersama idolanya. Sai sangat bahagia melihat The Clash tampil di depannya yang hanya dilihat ia sendiri. Kembali ke rumah ibunya, meski ibunya mengetahui Sai dibawa kantor polisi, tetapi ia tidak khawatir dan terlihat biasa saja. Kemudian siang itu Sai dan Alice diajak ibunya ke tempat tongkrongan teman-teman ibunya. Sai terkejut melihat ibunya bermesraan dengan pria lain di depannya dan di depan John pacarnya. Sai lalu menegur ibunya hingga malam ibunya mabuk bertengkar dengan Sai. Sai juga berkata jika ia datang untuk menemui ibunya, bukan menemui pemabuk. Lalu Sai kemudian meninggalkan ibunya dan kembali ke rumah ayahnya. Sekembalinya Sai di rumah, ia memiliki ide untuk merubah tokonya yang sebelumnya adalah toko piano menjadi rock shop yang menjual gitar dan amplifier.
Ia juga membagikan brosur mengenai toko barunya dengan membawa nama The Clash yang akan mengisi di launching toko barunya itu. Meski saya belum memberitahukan mengenai undangan Joe untuk mengisi di launching workshop toko barunya itu. Nick, ayahnya yang baru keluar dari rumah sakit, menjadi sangat marah saat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Sai. Kemudian, Sai meninggalkan rumah dan berniat akan tidur di toko workshopnya. Saat di sana, ia menemui Vivian yang sedang duduk di depan tokonya. Vivian juga meminta maaf karena telah berbohong kepadanya selama ini. Lalu Sai mengajak Vivian untuk tidur di dalam toko. Keesokan harinya, rombongan Pang telah menunggunya di luar untuk menyaksikan The Clash. Nick, ayahnya, dan Alice pun tiba di toko itu. Ayahnya terkejut melihat perubahan tokonya, yang tadinya marah kini memuji apa yang telah dilakukan oleh Sai. Karena gerombolan Pang yang tidak sabar menunggu The Clash, Sai mencoba menenangkannya dengan bermain piano, tapi para Pang itu malah melemparinya. Kemudian ayahnya memberitahukan kepada semuanya jika The Clash tidak akan datang. Saat semuanya kecewa, tiba-tiba Joe Strummer datang dengan gitarnya dan mengatakan meski malam ini ia akan tampil, tetapi Joe memilih bertemu Sai untuk mengisi di launching toko barunya Sai. Nick, ayahnya, Sai, Vivian, Alice mendengar itu bahagia, dan film pun ditutup dengan lagu Evoke the Law yang dimainkan Joe Strummer The Clash. Lalu film pun selesai. Oke kawan-kawan, semoga film ini dapat menghibur ya di situasi yang lagi seperti ini nih, lagi kayak gini nih ya. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke, dadah.